Apa hukumnya jika seorang tengku ustaz mengumpulkan KTP sebagai data memberikan uang agar memilih caleg? Sesuai dengan judul pengajian kita, membagi uang kan bagus. Apa salahnya? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ustaz memperbikin jamaah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kunci, kalau mengumpulkan KTP, saya mau bagi-bagi duit. Siap. 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 Kumpulkan bagi. Nanti kalau mengambil duit, ambil duitnya. Jangan tolak. Yang ada kan doa tolak bala. Tolak duitnya. Ada. Ambil duitnya. Bawa ke masjid Gandapura, belikan semen. Nanti katanya siap diujinya menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang. Dan ujian terberat adalah 17 April pagi menjelang TPS. Situ nanti baru nampak ujian. Ustaz Somad kalau ada yang ngasih, Ustaz ambil, saya ambil. Antarkan ke panti jompo anak yatim pakai mesin. Maka nanti yang udah banyak dapat siap-siap datang ke masjid Gandapura, tanya Tengku Imam, berapa sak semen lagi, berapa kerikil lagi, mau bantu? Enggak, ada beberapa di rumah mau disalurkan. Itu jangan dimakan duitnya, haram itu duit sombong. Nah, ada Rasulullah SAW yang sudah pernah makannya ganti. Ustaz Somad pernah dapat? Belum. Kalau dapat Pak Ustaz, saya ambil. Kalau kira-kira 100.000, 200, tanggung. Kalau dia kasih 10 juta Pak Ustaz, istiqoroh. Usolli sunnatal istiqoroh mani politik lillah. Yang istiqoroh itu kalau pilihannya antara baik dan sangat baik, baru istiqoroh. Kalau jelas haram sama haram, tak ada istiqoroh. Yang namanya haram dengan haram itu tak ada istiqoroh. Kau dari mana tadi? Istiqoroh. Pilih antara apa? Antara babi sama anjing. Tak ada istiqoroh. Jelas haram itu, duit haram itu tidak boleh dimakan. Nah, kalau gitu nggak boleh dimakan, belikan depan mobil aja. Jangan meletup di jalan, mati konyol. Kalau gitu berikan ke air minum aja Pak Ustaz. Doa tidak dikabulkan Allah. Bagi petang berdoa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tidak dikabulkan Allah gara-gara makan haram. Dapat duit disebarkan oleh papa, mengumpulkan KTP 100.000 dibelikan ke beras, masuk rice cooker dari nasi disuap sepiring dari darah haram masuk ke badan. Belum makan haram, baru cerita haram aja udah rusak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kecil dia suaranya mana? Makanya kita tidak boleh mengukur orang. Ada caleg itu besar, duitnya sedikit. Caleg itu kecil, duitnya besar. Mantap. Memang masjid Gandapura tak siap, tapi mikrofon banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka jangan sampai duit haram dikasihkan ke mulut anak-anakmu. Antarkan kemana? Panti asuhan anak yatim Muhammadiyah. Ustaz tahu dari mana? Coba aja tulis saja. Tapi katanya ini duit haram. Kenapa kita kasihkan duit haram ke anak yatim? Duit ini haram kalau dimakan anak istri kita. Tapi kalau kita kasihkan ke
umat, ini duit ini milik umat, dibalikkan kepada umat, duit umat dibalikkan kepada umat, anak yatim itu umat, masjid ini umat, duit umat balikkan kepada Setelah saya pikir-pikir, Pak Ustaz, ya, apa yang kau pikir? Saya ini umat juga. Kan Ustaz Somad kan duit umat balik ke umat, kan dia datang dia ke Tengku. Assalamualaikum Tengku Imam besar dia. Saya ini umat apa tidak? Kamu adalah umat Muhammad. Betul kan? Ingat, kau boleh memain-mainkan dalil, tapi Allah Maha tahu. Allah tak pernah tidur. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Kau tahu engkau sudah memain-mainkan hukum, wahai Tengku, wahai Ustaz. Kau sudah memain-mainkan dalil, kami tahu. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Tolonglah Tengku jadi imam sholat jenazah. Jenazah siapa? Jenazah anjing. Ini perbuatan bid'ah. Tidak pernah Nabi mengajarkan sholat jenazah pada anjing. Anjing makin campakkan saja, tanam ke tanah biar jangan busuk bau bangkai. Tidak ada dalilnya. Tapi ini wasiat. Wasiat dari siapa? Tadi malam aku bermimpi anjingku itu berwasiat, kalau aku mati nanti, tolong sholatkan jenazahku dan mintalah pada Ustaz Tengku itu dan berikan kepada dia 100 juta. Oh, jadi kata dia harus 100 juta. Ya, tunggu, saya pulang ke rumah, saya cari dulu dalam kitab. Tunggu sebentar ya. Pak Lama datang. Gimana Tengku Ustaz? Sudah saya buka-buka kitab, ternyata anjingmu ini nasabnya masih ada keturunan dengan anjing Ashabul Kahfi. Begitu disebutkan dalam kitab Fulan bin Fulan halaman 120, maka gimana? Harus kita laksanakan sholat jenazah. Ustaz baca di mana? Di grup WhatsApp. Allah tahu kau sudah memain-mainkan dalil, wahai Ustaz setan. Karena kau menurunkan hawa nafsu. Inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa dia? Karena salil kalbi. Ada orang yang seperti anjing. Bagaimana dia? Kau lempar pakai batu, lidahnya menjulur, kau biarkan. Intatrukhu yalkas, kau biarkan pun. Autatrukhu yalkas, kau biarkan pun, lidahnya tetap menjulur. Kau lempar batu pun, lidahnya tetap menjulur. Allah cerita anjing itu tentang siapa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia seperti seekor anjing. Allah bercerita tentang seorang laki-laki yang punya ilmu agama, dan ilmu agama itu dia memperturutkan hawa nafsunya. Itulah dia seorang bernama Bal'am. Bukan dalam tafsir, namanya Bal'am. Saya belum pernah jumpa orang pas ceramah, kenalkan nama saya Bal'am. Karena Bal'am adalah tokoh agama. Kalau politikus jahat, orang tahu dia jahat. Kalau ada orang kaya jahat, rentenir, orang tahu dia jahat. Tapi kalau tokoh agama menjadi penjahat, dia bisa mencarikan dalil-dalilnya untuk money politik. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari money politik. Amin. Ini jawab jujur bosannya dia. Dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Kalau nanti kalau mau diampun, jangan dimasukkan ceritanya. Bohong. Pernah tak Ustaz dapat money politik ini? Pernah. Ustaz Somad nanti malam datang acara pertemuan para kiai, ustaz dan dai. Tapi dalam hati saya, ini pasti ada bagi-bagi duit politik. Dalam hati saya juga, datang lama sekali-sekali datang. Dalam hati saya, jangan datang. Ini duit politik ini. Kata yang bisa beri, apa-apa, tengok-tengok aja. Akhirnya saya pun datang.
Jadi sok paling belakang. Mulailah mereka bermantu. Mari kita dukung, mari. Wah gila, kain sarung. Kain sarungnya biasanya di balik kain sarung itu. Wah sedapan, masuk ke mobil, hidupkan kunci. Begitu diinjak kopling, jebol. Buka amplop duit Arab tadi 1 juta. Membetulkan kopling di bengkel 1 juta setengah. Kalau dalam hati berkata, betulkan soman, kau rugi 500 kan? Duit Arab mintakan kemana? Makanlah duit Arab. Tiba-tiba sakit ada jantung koroner. Orang pakai cincin di sini, kita di sini. Orang naik mobil 120 nyantai, kita baru 40. Makanlah duit Arab. Duit Arab itu akan ke Arab juga begini. Apa namanya? Duit antu dimakan setan. Nauzubillah. Jadi teman serius ini jangan kita makan. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Dan selesai. Selesai. Mulai jam 6 sekarang jam 7. 60 menit sudah kita bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Ala dunia wa kulli